Oke, kita ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang kekuatan asam basa dan pH larutan. Kekuatan asam basa. Nah, kekuatan asam dan basa pada prinsipnya itu ditentukan oleh jumlah H+ dalam larutan asam serta jumlah ion OH- dalam larutan basa yang merupakan hasil ionisasinya. Oke, kita bahas dulu di sini asam dan basa kuat. Nah, asam dan basa kuat itu adalah jika dilarutkan dalam air akan terionisasi sempurna sama dengan ya, ionisasi sempurna sama dengan 1. Nah, untuk asam kuat itu kita dapat bedakan gitu ya. Nanti akan terbagi menjadi 2 ya teman-teman, ada asam kuat dan basa kuat. Yang kedua itu ada asam dan basa lemah. Nah, untuk yang asam kuat di mana ion H plusnya itu ditambah dengan golongan 7A kecuali F. 7A ya, ada Cl, ada Br, ada I. Nah, jadi contohnya di sini adalah HCl, HBr, dan HI. Nah, untuk yang mencirikan bahwa dia adalah asam kuat, yaitu yang kedua, yaitu ketika H+ itu ditambah ya atau H+ dengan anion mengandung O-nya ya, jumlah O-nya lebih besar dari sama dengan 2 ya, atau O-nya lebih besar dari 2 atau sama dengan 2 juga termasuk ya teman-teman. Nah, di sini dia selisihnya gitu ya, selisih dengan jumlah ion H plusnya. Nah, contoh di sini. Di sini H plusnya kan 1 ya. Di sini O-nya ada 3. Berarti selisihnya ada 2 ya. Ada 2. Nah, berarti dia termasuk asam kuat. Nah, juga dilihat di sini. Di sini H-nya 2. Di sini O-nya 4. Berarti O-nya lebih 2 daripada H. Berarti dia termasuk asam kuat dan HCl4 ya. Kita masuk lagi. Ada basa kuat. Contoh basa kuat itu adalah ketika OH- ya, ion OH- itu dia berikatan ya atau ditambah golongan 1A. 1A itu Li ya, ada Li, natrium, kalium, terus ada rubidium, terus ada juga gitu ya. Kecuali H ya teman-teman, hidrogen itu bukan termasuk apa ya kalau dikatakan logam. Di sini logam ya, yang logam. Kalau yang hidrogen dia tidak termasuk. Nah, sini yang kedua ya, yang kedua mana yang kedua? OH- dengan golongan 2A kecuali Be dan Mg. Aduh, kecualinya hilang. Golongan 2A kecuali Be dan Mg. Contohnya yaitu ada CaOH 2 kali, ada SrOH 2 kali, dan ada BaOH 2 kali ya, atau kalsium hidroksida, transium hidroksida, ada barium hidroksida. Itu ya. Bisa kan ya untuk membedakannya? Ini adalah ciri. Jadi kalau untuk yang asam lemah nantinya kan kalau di sini H ya berikatan dengan golongan 7A kecuali F. Jadi nanti kalau ada H berikatan dengan F itu dia kebalikan untuk yang asam lemah. Kalau dia F berarti dia yang lemah gitu teman-teman. Kalau yang ini misalkan yang asam kuat ya, yang asam kuat itu H+ dengan anion yang mengandung O lebih besar dari 2 gitu ya, atau OH H-nya sama O-nya selisihnya 2 gitu ya. Maka jika dia kurang dari 2 itu termasuk asam lemah. Nah, untuk yang basa kuat juga kalau dia OH- ya berikatan dengan golongan 1A ya. Ada LiOH, NaOH ini ya 1A dan OH- golongan 2A kecuali Be ya. Ini kecuali ya, kecuali Be dan Mg. Berarti kalau nanti yang basa lemahnya berarti Be sama Mg ya, OH dengan Be, OH sama Mg. Terus yang nanti kalau ada OH ya berikatan dengan selain golongan 1A dan 2A
kecuali yang dua ini berarti dia termasuk basa lemah. Nah, di sini ya kita bahas tuh asam dan basa lemah. Nah, untuk asam dan basa lemah ini jika dilarutkan dalam air akan terionisasi sebagian ya, ionisasinya sama dengan 0. Nah, untuk contoh asam lemah ini ada HF ya, yang tadi HF. Kalau yang di asam kuat tadi dia kecuali HF. Kalau di asam lemah yang berikatan dengan F itu adalah asam lemah ya. Nah, di sini ada CH3COOH. Kita lihat nih. Di sini H-nya ada 3. Ada 3. Di sini H-nya ada 1. Ini kalau diuraikan teman-teman ya. Di sini H-nya ada 1. Di sini O-nya ada 2. Berarti dia hanya selisih 1. Maka dia termasuk asam lemah. Ini juga ya. H-nya ada 2. O-nya ada 3. Berarti dia hanya selisih 1. Ini juga dan ini juga. Oke. Berarti dia termasuk asam lemah. Oke, ini selanjutnya itu ada basa lemah. Nah, basa lemah ini tadi yang saya bilang bahwa kalau yang di basa kuat tadi ya, kecuali dia OH berikatan dengan golongan 2A ya, 2A kecuali BE sama Mg. Kalau di sini dia basa lemah itu BE sama Mg ya. Ini juga contohnya. Nah, rumus asam basa kuat. Kita lihat teman-teman. Nah, rumus asam kuat itu adalah konsentrasi H+ tambah dengan A dikali Ma. Nah, di mana Ma ini adalah kemolaran asam atau konsentrasi asam atau disebut dengan molaritas ya teman-teman. Nah, untuk yang A-nya ini, apa sih A-nya ini? A ini adalah jumlah atom H yang dilepas ya teman-teman. Atom H yang dilepas. Nah, untuk mencari pH-nya, di sini kita akan belajar mencari pH, teman-teman. Ya, mencari pH itu rumusnya min log konsentrasi H+. Itu untuk yang asam. Nah, di sini dikatakan bahwa min log H+. Nah, untuk yang H+ ini kita dapat mengetahui pH larutan asam kuatnya dengan melihat konsentrasinya 0,001 molaritas ini dan lain dan seterusnya. Nah, dapat kita mengetahui pH-nya dengan melihat jumlah 0 ya, melihat 0 dari konsentrasi tersebut. Oke, kalau di sini mungkin teman-teman belum paham ya. Kita masuk ke contoh soal aja. Nah, di sini di dalam contoh soalnya katanya tentukan harga pH atau nilai pH-nya gitu ya larutan dari larutan 0,01 molaritas asam klorida. Nah, asam klorida ini termasuk asam kuat tadi ya. Nah, kita jawab nih. Nah, kan kita tahu di sini dia mintanya pH. Rumus pH ada ya ini. Min log H+. Konsentrasi H+. Berarti sebelum ke pH kita harus mencari konsentrasi H+-nya. Nah, rumus konsentrasi H+ itu adalah A dikali Ma. Nah, untuk mengetahui jumlah atom H-nya yang dilepas, kita reaksikan dulu reaksi ionisasinya ya. Nah, ini teman-teman. HCl jika direaksikan menjadi H+ plus Cl minus. Ini adalah ya, ini adalah jumlah atom H yang dilepas. Berarti jumlah atom H yang dilepasnya ada 1. Berarti sini nanti A-nya 1. Nah, untuk yang Ma udah diketahui nih di soal nih. Ma, molaritas, kemolaran asam. 0,01 molaritas. Nanti tinggal dimasukkan dalam rumus. Nah, sebelum ke sana, saya ada trik lain nih, teman-teman. Selain menggunakan rumus ini, sebenarnya bisa menggunakan reaksi ionisasi. Bagaimana sih cara cepatnya gitu ya? Ini sebenarnya cara cepatnya teman-teman. Kalau seandainya teman-teman sudah paham gitu di bagian mereaksikan senyawanya gitu. Nah, di sini kan kita HCl ya diuraikan menjadi H+ plus Cl minus. Nah, diketahuinya HCl itu memiliki 0,01 molaritas ya. Nah, di sini kita bisa tahu nih kenapa di sini konsentrasi atau molaritas dari H+-nya juga 0,01. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Ini ya.
Ini kan HCl ini koefisien ya di belakangnya, koefisien. Di belakangnya ini ada 1. Yang H plus juga di belakangnya ini ada koefisien 1 ya. Jadi H plus ini kan ada 1 nih, berarti yang ditanya 1 per yang udah diketahui ya. 1 koefisien yang udah diketahui 1 dikali ini teman-teman. Nih, dikali molaritas yang sudah diketahui di HCl. Dikali 0,01. Berarti kan 1 per 1 dikali 0,01 hasilnya 0,01 molaritas. Karena koefisiennya sama ya, berarti molaritasnya sama. Akan tetapi jika teman-teman takut gitu ya, salah mereaksikan di sini, teman-teman bisa menggunakan rumus yang di atas ya. Nah, ini. Nah, H plus A kali MA 1 ya, A-nya tadi 1, ini 1 molaritas yang diketahui 0,01 molaritas ya, ini soal sama dengan 0,01 molaritas. Oke. Kita lihat di soal, dia mintanya pH nih. Sedangkan kita baru dapat konsentrasi ya, konsentrasi H plusnya ya. Nah, berarti kita udah bisa nih nyari pH-nya karena konsentrasi H plusnya udah ketemu. Gimana caranya? Ya tinggal masukin. Nih, ya. pH min log H plus. Min log H plus. Nah, yang di sini teman-teman yang kalau teman-teman belum paham yang di bagian ini saya jelaskan. Di sini maksudnya ketika ini ya katanya tadi dengan melihat 0 dari konsentrasi tersebut. Ketika nolnya ini ya di apa namanya di belakang angka 1 ini, ketika dia nolnya ada 2 maka dia dipangkatkan menjadi 10 pangkat min 2. Kalau dia ada nolnya 3 di belakang berarti 10 pangkat min 3 gitu teman-teman. Misalkan kalau ini nih 0,2 berarti dia sama dengan 2 kali 10 pangkat 1 gitu, karena dia nolnya 1 ya, yang angka yang di depannya ada 2, berarti 2 kali 10 pangkat min 1. Sama seperti ini kan 1 ya, berarti 1 itu kan bisa dianggap ini ya 10 pangkat minus 2. Ini kan kalau 1 dikali 10 pangkat minus 2 itu sama aja dengan 10 pangkat minus 2 karena 1 ini biasanya tidak dituliskan gitu teman-teman. Ya, jadi 10 pangkat min 2 nih ya. 0,1 berarti 1 nolnya. 0,02 berarti pangkatnya 2. 0,03 berarti nanti pangkatnya minus 3 gitu ya. Untuk yang lognya. Jadi nanti pH-nya itu adalah 2. Ketika diturunkan menjadi 2. Nah, di sini misalkan di sini ini tadi ya, salah ini tadi. Ini misalkan 0,1, berarti kan 10 pangkat min 1. Berarti pH-nya sama dengan 1. Ya. pH-nya sama dengan 1. Nah, ketika di sini ada 0,01, berarti kan 10 pangkat minus 2. Minus 2 sama dengan pH-nya. Berarti 2 dan seterusnya ya. Kalau dia 3, 0,001 berarti pH-nya 3, nolnya ada 3. Ini ya. Ini berlaku untuk yang pH. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini kita disuruh ngitung pH lagi nih. pH dari larutan ini H2SO4
sebanyak 0,02 molaritas. Jawab. Sama seperti tadi kita reaksiin. Nah, ini untuk yang cara cepat tadi ya teman-teman. Cara yang cepat. Nah, misalkan H2SO4 diketahuinya 0,02 molaritas. Nah, maka ketika kita reaksikan, bisa kita dapatkan langsung untuk yang konsentrasi H plusnya ya, molaritas H plusnya. Dengan cara apa? Lihat ini yang ditanya H plus ya, berarti 2. 2 per yang diketahui koefisien belakangnya ada 1 ya, 1 dikali yang diketahui berapa? 0,0 2. Berarti hasilnya 2 bagi 1, 2 dikali 0,02 sama dengan 0,04 ya untuk H plusnya. Nah, ini kenapa 0,02? Karena ya koefisiennya sama nih, 1, 1. Berarti sama konsentrasinya. Itu ya kalau untuk cara cepat. Nah, untuk cara yang kedua, ini tadi pakai rumus ya. Nih, kita lihat di sini jumlah H plusnya itu ada 2 dikali MA-nya 0,02 molaritas. Maka hasilnya adalah 0,04 molaritas. Nah, untuk menggampangkan kita mencari pH-nya tadi, maka kita pangkatkan ya teman-teman. Menjadi 4 ya, 4 kali 10 pangkat minus 2 ya, ingat nolnya ada 2. Nah, kita cari nih untuk pH-nya. pH-nya itu kan pH rumusnya min log H plus. H plusnya berapa nih? Nih, konsentrasi H plusnya 4 kali 10 pangkat min 2. Kita masukin. Nih ya. Kita majukan. Yang ininya kita kedepankan. Untuk H2-nya. Ke sini. Maka menjadi 2 min log 4. Gitu teman-teman. Kita cari nih. Log 4 pakai kalkulator ya. Pakai kalkulator log 4 berapa hasilnya? Itu 0,60. Jadi hasil 2 dikurang 0,60 sama dengan 1,4. Oke, kita lanjut ke rumus yang basa kuat. Tadi asam kuat ya. Sekarang basa kuat. Untuk basa kuat, ini rumusnya sebenarnya sama ya, tapi lambangnya beda. Untuk yang basa ya, untuk lambang basa berarti B basa, ini sama jumlah ion OH-. Untuk yang Mb sama kemolaran untuk yang basa. Kalau tadi Ma kemolaran untuk A asam. Nah, untuk mencari pH-nya beda nih teman-teman. Dia 2 kali ya, 2 kali penurunan. Pertama kita cari dulu pOH. Ya, baru kita dapat pH. Di pH tadi ya 14 min pOH. Nah, di soal dikatakan bahwa tentukan harga pH dan pOH. Ya, pH dan pOH larutan NaOH sebanyak 0,02 molaritas. Jadi kita jawab, kita reaksiin ionisasinya seperti yang di atas. NaOH itu jika direaksikan ya menghasilkan Na plus plus OH-. OH-nya di sini ada berapa nih B-nya? Dari B ya, jumlah ion OH- itu B, itu ada 1. Nah, kita pakai cara yang tadi ya, cara yang pertama. Cara yang pertama tadi ingat yang NaOH dijadikan Na plus plus OH-. Di sini OH-nya ada koefisien 1, di sini 1, berarti 1 per 1 dikali 0,02 ya. 1 per 1 dikali 0,02, maka dapatlah ini ya. Oke, kita pakai cara yang kedua nih. Cara yang kedua ini teman-teman bisa pakai cara salah satu aja ya teman-teman, tergantung gurunya mau minta yang mana gitu.
Tapi kalau teman-teman mau pakai cara cepat, boleh pakai ini, boleh juga pakai ini. Ya, tergantung teman-teman bisanya lebih cepatnya di mana. Nah, di sini B-nya 1 ya, B-nya 1 tadi ion OH-1, molaritasnya 0,02 molaritas. Jadi 1 kali 0,02 menghasilkan 0,02. Nah, 0,02 ini kita jadikan 2 kali 10 pangkat minus 2. Kita lanjut mencari POH. POH tadi itu rumusnya apa? POH min log konsentrasi OH min. Berarti min log konsentrasi OH minnya berapa nih? 2 kali 10 pangkat min 2 ya. Sama kayak tadi. 2 kita majuin ke depan. Ya. 2 jadi min log 2. Maka dapatlah hasilnya sebagai berikut. Nah, setelah itu kita cari POH nih. POH kan di sini tadi pH plus POH sama dengan 14. Berarti kita ininya kita kesiniin ya. Berarti tadinya plus jadi minus. Jadi minus, jadinya jadi minus POH ya. Ini hasilnya ini pH 14 minus dia dikurang 14 dikurang POH. Maka POH-nya tadi berapa tadi? Ini 1,699. Berarti 14 dikurang 1,699 sama dengan 12,301. Itu untuk pH-nya. Maka didapatlah pH-nya sekian dan POH-nya sekian. Gitu. Ya, teman-teman. Mudah kan? Belajar kimia itu asik loh. Oke, kita lanjut ya ke contoh 2 nih. Contoh 2. Diketahui larutan LiOH mempunyai nilai OH min sebesar sekian. Nah, di sini konsentrasi OH minnya udah diketahui nih. Maka berapa nilai Mb? Nah, tadi kan molaritas suatu senyawanya ya diketahui. Ini kita udah tahu nih molaritas OH minnya. Berarti kita harus cari Mb-nya. Kita cari, kita reaksikan lagi ya kayak gini, LiOH menjadi Li plus plus OH minus. Nah, jadi kalau kita pakai cara cepat tadi ya sebenarnya ya, cara yang cepat tadi sebenarnya bisa pakai ini, cuman kita pakai rumus saja. Nah, gini teman-teman, OH min berarti B dikali MB. B-nya berapa? Kan LiOH, Li plus OH min. B-nya ada 1, 1. Dikali MB, MB yang ditanya. Dengan OH yang diketahui, berarti kita masuk ini. 2 kali 10 pangkat min 3. Ini ya, diketahui. Berarti MB-nya kita pindahkan ke sini. Ini kan tadi kali ya, berarti ini ya. MB nih kali. Jadi kali. Nah, ini yang di atas. Jadi 2 kali 10 pangkat min 3 dibagi 1 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Maka MB-nya didapat 0,02. Jika ingin kita jadikan seperti ini ya, tidak kita jadikan pangkat. Jika mau sampai sini juga boleh. Oke, kita lanjut ke contoh 3 nih. Contoh 3 ada CaOH 2 kali atau kalsium hidroksida dilarutkan dalam 10 liter air. 10 liter air. Jika pH larutan tersebut ada 12, maka massa zat tersebut adalah, nah, yang ditanya nih, massa zat berarti gram ya, berat zatnya ya. Kita langsung aja jawab. Kita tulis dulu nih diketahuinya. pH-nya tadi berapa katanya? pH larutan tersebut ada 12. Berarti kita ubah dulu nih pH-nya menjadi POH. Jadi yang tadinya konsentrasi jadi POH, jadi pH. Sekarang kita balik. Dari pH kita naikin ke atas ya, jadi POH gitu ya. Jadi POH. Oke, nah maka POH-nya 14 dikurang pH. Ini ya, jadi ini yang pindah ruwet ke sini, ini yang ke sini. Maka POH-nya 14 dikurang 12 sama dengan 2. Ya, 2. Lanjut lagi nih, POH kita sudah dapat nih. Maka kita harus cari OH. Nah, di sini POH udah ketemu, udah ada, berarti min log OH min.
Berarti min ya pindah ke sini sama dengan 10 pangkat minus 2. Kenapa minus 2? Kan tadi ini ya. Kalau POH nih. POH. Misalnya tadi kalau kita balik ya. Kalau diketahui OH min ini ya 10 minus 2. Jadi jika diturunin menjadi POH menjadi 2. Kan ya? Nah, jadi kalau dia 2, ketika dia dijadiin OH ke atas ya, dia menjadi 10 pangkat minus 2. Ya, ini ya. Nih. Oke. Nah, kita dapat nih konsentrasi OH minnya ya sebanyak 10 pangkat min 2 molaritas. Ini yang ditanya apa nih? Yang ditanya adalah maka massa zat tersebut adalah, kalau massa berarti berhubungan ya. Massa itu berarti berat gram-gramnya ya. Kita masuk aja nih. Nah, kita cari dulu nih. Nih. Kan OH min udah temu ya. 10 pangkat min 2 dikali 2 kali MB. Kenapa 2? Karena B-nya 2 tadi ya. Nih 2 OH-nya. Kan ini kalau CaOH 2 kali direaksikan menjadi Ca2 plus ya plus 2 OH minus. Di ini ada 2 B-nya. Nih, B-nya 2 ya. Dikali MB. Ini rumus yang konsentrasi tadi ya, teman-teman. Karena yang diketahui OH, berarti OH 2 dikali MB. Berarti didapat MB-nya ini ya, MB 10 pangkat min 2 dibagi 2, dapatlah ini. Nah, kita apa dulu yang ini? Nah, di sini ya. Kan ditanya massa nih, berarti beratnya atau gramnya yang ini ya. Yang ini gram. Nah, teman-teman pasti sudah belajar ya tentang molaritas. Molaritas itu rumusnya mol atau N ya, mol per liter. Untuk mencari mol itu mol sama dengan gram per mr. mr ya, mr. Nah, maka di sini dapat kita cari nih molaritas gram per mr. Ini mol ya, mol 1 per liter per volume. Volume ya. Ini volume liter. Volume ya, volume. Maka kita masukin aja 0,5. Kita kan udah dapet nih molaritasnya ya. Nih. Molaritas basanya sama dengan ini. Gramnya yang ditanya, massa ya, massanya yang ditanya
Terus MR dari CaOH 2 kali ya. Nih, kalau ini nih kalau nggak salah 16. Kalau H ini 1. Ca ini O-nya ada 2 berarti 32 ya. Kalau dia 1 O-nya 16 ditambah H-nya ini kan nilainya 1 nih. AR-nya atau relatifnya ada 1, berarti kalau dia 2H berarti 2. Berarti 30. Nih. Berarti MR-nya 74. Nah, ini ya, teman-teman. Nih, 74 nih. Untuk MR. Ya, teman-teman. Dikali 1 per mana nih? Tadi ya diketahui liter. Ya, diketahui 10 liter. Ini 10. Maka ketika kita kalikan ya, didapatlah gramnya ini atau masanya sebanyak 3,7 gram. Gitu teman-teman. Ya, untuk mengalikannya teman-teman bisa menggunakan kalkulator. Ya. Oke, itu untuk yang asam basa kuat. Sekarang kita masuk ke asam basa lemah. Nah, rumus asam lemah. Di sini rumus asam lemah ini ya teman-teman. Konsentrasi H plus akar Ka kali Ma. Konsentrasi derajat ionisasi, ini derajat ionisasi dikali Ma. Ma ini tadi molaritas ya, molaritas asam. Nah, untuk mencari derajat ionisasi akar Ka per Ma. Ka ini adalah ketetapan asam ya, teman-teman. Ketetapan asam. Oke, udah tahu ya, teman-teman. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal di sini katanya hitunglah pH larutan 100 ml. Ya, 100 ml HF sebanyak 0,1 molaritas apabila Ka ini Ka HF-nya itu sebanyak 10 pangkat minus 5. Nah, cara kita gitu ya, cara membedakan soal ya, soal antara asam lemah dan basa lemah itu ketika di dalam soal itu diketahui Ka atau yang ditanya Ka gitu ya, atau di dalam soal diketahuinya derajat ionisasi atau yang diketahuinya Ka gitu ya. Intinya kalau ada derajat ionisasi sama Ka berarti dia adalah asam lemah gitu ya teman-teman. Tapi kalau nggak ada Ka atau yang nggak ditanya Ka dan tidak ada derajat ionisasinya, maka jika dalam soal itu tidak ada gitu ya, maka itu adalah apa ya, asam kuat gitu ya. Itu tadi. Oke. Kita masuk ke pembahasannya. Di sini kan kita tahu ya, Ma-nya ada 0,1, Ka-nya ada 10 pangkat minus 5. Ini pangkat ya teman, 10 pangkat minus 5. Dan di sini ditanya pH. Berarti ini ya, pH ya. Nah, sebelum ke pH, kita harus mencari apa dulu nih? Di sini yang diketahui Ka sama Ma. Berarti kita pakai rumus yang ini. Ya. Gitu ya, teman-teman. Jadi, tinggal kita masukin. Jawab. Nih, konsentrasinya Ka kali Ma. Ka-nya 0,5 ya. 10 pangkat min 5 dikali 0,1 molaritas Ma-nya. Berarti didapatlah konsentrasi H plusnya sama dengan 10 pangkat minus 3. Ini teman-teman ya. Kalau teman-teman yang tidak tahu, berarti ini kan 10 pangkat minus 1. Berarti 10 pangkat minus 5 dikali 10 pangkat minus 1 sama dengan akar 10 minus 6. Ya.
Jadi jika dikeluarkan dia menjadi 10 pangkat minus 3. Oke, selanjutnya menghitung pH asam lemah. Nah, pH-nya tadi katanya min log H plus ya. Min log konsentrasi H plus. Jadi kita masukin konsentrasi H plusnya 10 pangkat min 3 sama dengan pH-nya berarti 3 ya. Mudah kan ya teman-teman? Kita lanjut ke contoh 2 nih. Contoh 2 ini katanya larutan HA 0,1 molaritas ya, sebanyak 0,1 molaritas mempunyai pH sama dengan 3. Hitunglah nilai Ka dan derajat ionisasi asam. Nah, ingat kalau di soal itu ada derajat ionisasi, ada Ka, berarti dia termasuk asam lemah. Jika dia tidak diketahui ini atau tidak ditanya tentang Ka atau apa, berarti dia termasuk asam kuat. Nah, tadi kita harus pakai rumus asam kuat untuk mencari pH-nya ya, teman-teman. Nah, di sini kita disuruh hitung nilai Ka. Ka sama derajat ionisasi. Ya, jadi gimana nih cara kita nyaringnya? Ya ditanya Ka gitu kan, sama derajat ionisasi. Kita pakai rumus yang ada Ka sama yang ada derajat ionisasinya. Pertama kita nyari Ka ya. Nih. Nah, sini kan kita diketahui pH ya. pH sama dengan 3. Nah, pH sama dengan 3. Berarti kalau konsentrasi H plus sama dengan 10 pangkat min 3 dong. Kenapa? Karena kalau misalnya nih, kalau kita tadi di dalam soal ya, kalau kita nyari tadi konsentrasinya, misalnya diketahui 10 pangkat min 3, maka pH-nya sama dengan 3. Nah, ini dibalik aja. Kalau pH-nya 3, berarti ininya 10 pangkat min 3. Kalau dia pH-nya 4, berarti konsentrasi H plusnya 10 pangkat min 4, dan seterusnya. Nah, di sini kita kan ditanya Ka ya. Ka nih, Ka. Nih. Jadi kita harus pakai rumus ini. Yang konsentrasinya udah diketahui, H plusnya ya, akar Ka kali Ma. Nah, untuk yang konsentrasi H plusnya itu ada 10 pangkat min 3, sama dengan Ka, akar Ka sama dengan 10 pangkat min 1. Maka, dia menjadi 10 pangkat min 6 sama dengan Ka kali 10 pangkat min 1. Ya. Nah, terus Ka sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, untuk derajat ionisasinya, tadi kan rumusnya Ka dibagi Ma sama dengan 10 pangkat min 5 untuk Ka. Terus untuk Ma-nya tadi ya 10 pangkat min 1. Ini. Jadi sama dengan 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4 ketika dikeluarkan dari akar menjadi 10 pangkat min 2. Ya, teman-teman. Mudah kan ya? Kita lanjut. Masuk ke rumus basa lemah. Basa lemah ini sama kayak asam lemah tadi ya teman-teman, rumusnya hanya saja beda lambang ya. Kalau tadi dia Ka itu ketetapan ionisasi asam, kalau ini Kb dia ketetapan ionisasi basa. Sama juga Mb nih, molaritas basa. Konsentrasi OH- sama dengan derajat ionisasi dikali molaritas basa. Sama ya. Tadi ini Ka jadi Kb. Nah, ingat yang tadi ya, kalau untuk mencari pH-nya, untuk yang basa ini, dia harus cari pOH dulu. Cari pOH dulu, baru dia ke pH, ya. Untuk yang basa. Nah, kita langsung ke contoh soal aja deh. Nah, di sini katanya, hitunglah, ya. Hitunglah pH larutan 100 ml NH4OH sebanyak 0,1 molaritas. Apabila Kb ya diketahui, nih Kb nih sama dengan 10 pangkat min 5. Langsung aja ya teman-teman, jawab pakai rumusnya. Kita cari dulu, kan ditanya pH ya, berarti kalau kita sebelum pH kita cari dulu nih yang udah diketahui yang diperlukan. Nih kita cari dulu pOH-nya. Sudah pOH, belum pOH kita nyari OH, kan ini perlu OH nih. Berarti kita nyari OH-nya dulu ini ya. Nah, untuk OH-nya rumusnya Kb kali Mb. Kb-nya berapa nih di sini? 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 ya. Di sini 0,1 Mb. Mb-nya mana Mb? Nih ya. 0,1. Jadi
Ini 10 pangkat min 6 nih jadinya. Akar 10 pangkat min 6 kalau dikali ya. Ini kan 10 pangkat min 1. Jadi 10 pangkat min 3. Oke, berarti kita lanjut ke POH. POH. Berarti POH sama dengan min log konsentrasi OH min. Di sini konsentrasi OH minnya udah ditahu nih 10 pangkat min 3 ya. Kita masukin. Jadi POH minnya POH-nya sama dengan 3 ya, kita turunin jadi 10 pangkat min 3 berarti pH-nya 3. Sekarang kita ngitung pH. pH tadi rumusnya apa? Rumusnya 14 dikurang POH. POH-nya berapa? 3. Berarti 14 dikurang 3 sama dengan 11. Oke, paham ya teman-teman? Jadi belajar kimia itu sebenarnya asik. Asalkan kita mau berlatih untuk cara menghitungnya gitu ya. Kita lanjut. Oke, udah selesai ya. Tadi kita udah bahas tentang rumus asam kuat, rumus basa kuat, terus kita bahas tentang rumus asam lemah, terus basa lemah. Nah, sekarang kita lihat nih rangkumannya aja biar teman-teman semua bisa gampang mengingatnya gitu ya. Oke, untuk larutan tadi kan terbagi menjadi dua ya, asam dan basa. Nah, teman-teman di sini tadi saya lupa ya menjelaskan tentang pH batas pH asam itu dari berapa sih? Nah, untuk pH asam ini teman-teman dia kecil ya, kecil dari angka 7. Berarti kalau nanti teman-teman menghitung pH asam nih dalam soal, ternyata dapatnya 8, berarti perhitungan teman-teman salah gitu ya. Karena dia pH-nya untuk asam itu lebih kecil dari 7. Nah, untuk mencari pH-nya itu log, min log ya, konsentrasi H+. Kalau untuk basa, dia kebalikan dari asam. Kalau asam dia lebih kurang dari 7, kalau basa dia lebih dari 7. Jadi kalau teman-teman di soal mencari pH ya basa, dia 6 atau 5 gitu ya di bawah 7, maka dia perhitungan teman-teman semua salah gitu ya. Harus dicari ulang. Untuk POH-nya, nah sebelum nyari pH, untuk yang bahasa kita harus nyari POH dulu nih teman-teman ya, seperti ini yang sudah kita pelajari tadi. Oke, untuk asam tadi kan ada asam kuat, asam lemah, basa kuat dan basa lemah untuk basa ya. Ini untuk yang rumusnya. Nih ya teman-teman, A kali MA untuk yang asam lemah, Ka kali MA. Ingat ya teman-teman, kalau di dalam soal diketahuinya Ka ya di Ka atau derajat ionisasi atau yang ditanya seandainya dalam soal antara derajat ionisasi atau Ka-nya berarti dia adalah termasuk asam lemah. Kalau teman-teman lupa ya tentang tadi asam lemah seperti apa contohnya senyawa asam lemah tadi kita udah pelajari gitu ya. Untuk yang basa kuat teman-teman ini ya B kali MB. Kalau basa lemah ingat ini kalau ada KB atau derajat ionisasi berarti dia termasuk basa lemah. Jika teman-teman lupa bahwa senyawa itu adalah basa lemah. Ya. Oke, mungkin itu aja dari saya untuk yang pembahasan asam basa ya menurut teori dan kekuatan asam basa dan pH-nya gitu ya. Mungkin sampai sini kita lanjut nanti video selanjutnya yaitu tentang titrasi asam basa. Terima kasih teman-teman.